Kelompok 6. Memahami Timur dan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Malik Muntas, dan di sebelah kanan saya Nurul Anissa, dan di sebelah kiri saya Bayu Ahmad Fatihah. Oke, kami di sini ingin memaparkan tentang memahami Timur dan Barat. Untuk pertanyaan pertama ingin saya ajukan kepada Mbak Nurul Anissa. Pertanyaan pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan Timur dan Barat? Oke, sebelum di era globalisasi ini, kita bisa melihat dunia itu terbelah menjadi dua, gitu. Dunia Timur dan dunia Barat, gitu. Nah, secara geografis, dunia Timur itu bisa disebut bangsa-bangsa yang dipenuhi dengan matahari, gitu, atau bisa juga disebut dengan terbitnya matahari. Kemudian di bagian Barat itu bisa disebut kurangnya cahaya atau kurangnya matahari, gitu. Jadi itu bisa disebut juga dengan tepat terbenamnya matahari, gitu. Itu di negara-negara Barat. Itu secara geografis, gitu. Nah, pembagian Timur dan Barat itu juga negara-negara atau benua-benua itu seperti di bagian timur itu seperti Asia, Afrika, kemudian di daerah Amerika Selatan itu termasuk timur. Kemudian untuk di bagian barat itu seperti Amerika Utara, Eropa, dan juga Rusia. Itu secara geografis. Oke, secara singkatnya bahwa yang telah dijelaskan Mbak Nisa tentang Timur dan Barat secara geografis. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin ajukan kepada Bayu mengenai tentang kelanjutan. Apakah memang cuma sekedar yang dijelaskan Mbak Nisa saja, atau memang ada yang lain? Nah, jadi seperti ini. Yang dimaksud Timur dan Barat secara ilmu pengetahuan itu tentunya berbeda dengan apa yang disebutkan secara geografis. Timur, pemecahan Timur dan Barat itu, kalau secara ilmu pengetahuan, itu merujuk kepada seorang yang namanya Alexander the Great. Dan dia adalah orang yang paling bertanggung jawab antara penyebutan Timur dan Barat. Karena berkat dia, ketika dia ingin menguasai dunia, waktu itu, menjelajahi dunia, dia kan berhenti di salah satu sungai di India yang namanya Sungai Indus. Nah, makanya di situ dia menyebut bahwa ada salah satu negeri yang masih belum saya jelajahi, yaitu adalah negeri Timur, India Timur. Nah, makanya secara ilmu pengetahuan sudah jelas bahwa nenek moyang dari Barat itu adalah Alexander the Great. Secara subjek Barat memang bapaknya sama, gitu, Alexander the Great. Nah, makanya konflik terbesarnya adalah, lalu bagaimana tentang penyebutan Timur itu sendiri? Jadi apa sih yang dimaksud Timur itu? Ketika Barat sudah gamblang bahwa Barat adalah suatu daerah atau suatu pemikiran yang bapaknya udah jelas, Alexander the Great. Maksudnya tuh nenek moyangnya Yunani, gitu. Tapi kan Timur itu justru lebih beragam, gitu, daripada Barat. Ada, mungkin kita bisa paparkan ada 3 raksasa besar di Barat, di Timur. Mungkin ada India, ada Cina, mungkin ada Islam juga, atau Jepang lah. Kalau misalkan secara pemikiran Rusia kan tidak masuk Barat, gitu. Makanya lebih mudahnya apa jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan Timur? Yang dimaksud dengan Timur adalah yang non-Barat. Oke, itulah penjelasan dari pemateri tentang semua mengenai tentang memahami Barat dan Timur. Dan itu saja yang mungkin kita bisa cukupi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.